seperti disampaikan tadi, ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Dengan banyaknya yang di pundak saya ini, saya berharap pihak kepolisian cepat menyikapinya. Jangan-jangan saya memang diadu domba. Yang suka hunting telolet, tetap safety hunting. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan supir. Aku sih jalanin aja sih, Mbak. Aku tahu Mbak intinya pengen aja. Baik-baik aja, baik-baik aja. Insya Allah baik-baik aja, kok nggak ada cerita-cerita aneh-aneh lah. Love you, but Eddie. Nah, hari ini kan hari ibu, jadi aku mau say thank you sama mama. So sweet nggak? So sweet. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ungkapan itu sepertinya pas menggambarkan suasana hati pedangdut Saipul Jamil. Bagaimana tidak? Tepat pada 21 Desember 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui juru bicaranya Febri Diansyah menetapkan lelaki yang karib disapa Ipul itu sebagai tersangka kasus suap terhadap Rohadi, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, beban Ipul kini semakin berat. 5 tahun menjalani hukuman atas kasus asusila terhadap DS, kini ia harus pasrah menjadi tersangka kasus suap sang kakak. Lantas benarkah status tersangka kasus suap yang kini melilitnya bakal menambah lipatan hukum yang diterimanya kelak? KPK meningkatkan pada proses penyidikan untuk satu tersangka baru, SJM swasta. Kuasa hukumnya BN dan K diduga telah memberikan hadiah atau janji kepada R, Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan terkait perkara tindak pidana perbuatan asusila terhadap seorang anak yang dilakukan oleh terdakwa SJM yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya yang jelas nggak kenal itu yang namanya Rohadi, nggak tahu bener-bener. Malah panitera yang saya lihat selama ini di pengadilan tuh anak-anak orangnya muda. Lepo Rohadi kan, mohon maaf, maksudnya udah lebih tua lah pokoknya. Penetapan Ipul menjadi tersangka penyuapan merupakan pengembangan kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK Juni 2016 silam. Sejak dinaikkan statusnya, Ipul menjadi tersangka kelima setelah sang kakak Samsul Hidayatullah, Berta Natalia dan Kasman Sangaji selaku tim kuasa hukum, serta Rohadi, Panitera PN Jakarta Utara, divonis lebih awal Pengadilan Tipikor dengan hukuman berbeda-beda. Sebagai update perkembangan dari penanganan terhadap 4 tersangka tersebut, jadi 4 tersangka sudah disidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat, masing-masing dengan vonis sebagai berikut. Tersangka K itu vonis 3 tahun dan 6 bulan dan denda Rp 100 juta. Tersangka BN pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Tersangka SH pidana penjara 2 tahun dan denda Rp50 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Tersangka R vonis 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Ya, saya terima apapun putusan itu, tapi kembali lagi ini bicara hukum, jadi semua saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya. Malang nian nasib Ipul kini. Ipul harus pasrah dengan status tersangka yang baru ia terima dari Komisi Anti Rasuah dengan pasal suap. SJM seperti disampaikan tadi ditingkatkan statusnya sebagai tersangka sebagai pihak yang
ikut serta memberi karena menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sejak kasus dugaan penyuapan ini bergulir, mantan suami Dewi Persik ini selalu menepis jika dirinya terlibat dalam persekongkolan sang kakak untuk menyuap Rohadi demi meringankan hukumannya. Ditambah Samsul pun menepis jika sang adik ikut andil dalam kasus tersebut. Apapun yang saya perbuat itu tanpa diketahui oleh Saipul Jamil, karena uang itu pun uang saya, tapi saya simpan di tabungan Saipul Jamil. Jadi itu uang Samsul yang ada di rekening Saipul. Ya ini bener banget kalau tadi dibilang sudah jatuh ketimpa tangga pula. Benar. Jadi udah kemarin Benar. masuk karena kasus ya kita tahu beberapa kasus sebelumnya. Terus sekarang tambah kena lagi. lagi dengan kasus penyuapan juga. Aduh udah deh jangan. Kalau main kemarin kan suap-suapan. padahal kakaknya ya yang jadi tersangka ya. Tapi sekarang dia menyeret juga. nama Iya dong, Saipul Jamil pastinya. juga. Ya kan kalau kita main suap-suapan nasi aja ya, Oh Vi, gitu ya, nggak boleh penyuapan, Jangan penyuapannya dong. nasi. Iya, Oh. nasi aja. Jadi Baiklah. halal ya kan? Halal. Oke, Kita sapa dulu, pemirsa. Oke, kita sapa pemirsa sampai jam 4 sore nanti. Saya Ovidian. Dan saya Shoshana akan mengupdate berita selebriti terkini, terhot, dan terindep hanya di Obsesi. Dan berikut ini ada Eko Patrio nih yang jadi Kenapa lagi, Mas korban Eko? kejahatan cyber. Oh iya yang kemarin ya. Iya kemarin kan sempat Mas Eko ini merasanya kayak diadu Betul. domba dan dia itu memilih untuk melaporkan 7 media online ke Dewan Pers. Aduh, kenapa sih melapor-laporkan lagi? Ya ampun, ya udah deh, daripada kita penasaran, mendingan kita Langsung aja ya? simak aja liputannya. Tak terima dituding telah melecehkan pihak kepolisian atas pernyataannya yang dirilis beberapa media online terkait bom panci sebagai bentuk pengalihan isu kasus penistaan agama yang menimpa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Kemarin komedian sekaligus anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio kembali mendatangi kantor Dewan Pers di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kedatangan Eko dan pengacara untuk meminta rekomendasi atas 7 media online yang dilaporkan sebelumnya. Eko menuding ketujuh media tersebut telah memelintir pernyataannya terkait kasus bom panci Bekasi yang tengah ditangani kepolisian. Atas pemberitaan itu, Eko harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pada saat tanggal 16 Desember saya mengklarifikasi, itu tidak serta-merta selesai masalahnya. Tetapi harus mendapatkan surat pernyataan dari Dewan Pers. Apakah ini anggota Dewan Pers atau bukan? Kalau misalnya iya anggota Dewan Pers, otomatis yang menyikapinya adalah saudaraku atau dari Dewan Pers. Tapi bila bukan, maka bisa disikapi langsung dengan pihak kepolisian. Permintaan Eko langsung direspon pihak Dewan Pers. Setelah melalui penyelidikan terkait berita yang tersebar, pihak Dewan Pers akhirnya mengeluarkan rekomendasi jika suami Fiona Rosalina itu merupakan korban dari kejahatan cyber. Dewan Pers sudah meneliti dan kita menyimpulkan Pak Eko ini adalah korban kejahatan cyber. Ya, dan Dewan Pers sudah membuat surat kepada Pak Ferry selaku pengacaranya Pak Eko, ya, kuasa hukumnya, untuk bisa mengadu kepada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti secara proses hukum. Dalam pernyataan persnya, pihak Dewan Pers juga menegaskan kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan hak jawab. Ketiadaan hak jawab itu isyarat jika kasus tersebut harus bergulir di jalur hukum. Apakah ingin menggunakan KUHP, fitnah, misalnya pencemaran nama baik, atau dengan menggunakan undang-undang ITE, itu urusan penyidik. Nah, kalau diperlukan nanti oleh penyidik, ya Dewan Pers akan mengirimkan ahli untuk diperiksa, untuk di-BAP oleh polisi. Sementara Eko sendiri memang telah mensomasi ketujuh media yang dituding telah merusak nama baiknya. Hingga kini, pihaknya masih menunggu respon balik dari ketujuh media tersebut. Lantas, mungkinkah kasus ini akan bergulir ke meja hijau jika tak ada respon balik dari ketujuh media? Surat tersebut kami kirimkan pada tanggal 16 Desember. Kemudian somasi itu kita berikan 7 hari. Berarti terakhir nanti tanggal 23 sekitar hari Jumat kalau nggak salah saya.
Ya, itu ultimatum kami atau somasi kami, teguran kepada 7 media. Di tengah menunggu respon atas somasinya itu, kubu Eko juga meminta agar pelapor segera mencabut BAP ke pihak polisi. Bahkan ia ingin nama baik dan reputasinya segera dipulihkan. Kami menghimbau kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah pelapor, ya, agar mencabut laporan polisinya, ya, yang berkaitan dengan laporan kepada Eko Hendro Purnomo. Ini di surat ini berarti pelapornya harus melakukan rehabilitasi nama baik. Jadi Kapolri harus melakukan rehabilitasi nama baik. Dengan banyaknya yang di pundak saya ini, saya berharap pihak kepolisian cepat menyikapinya. Jangan-jangan saya memang diadu domba sama pihak kepolisian. Yang suka hunting telolet, tetap safety hunting. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan supir.